Bab 209, Kamar Gelap 2. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Terletak di kedalaman bawah tanah rumah Leonhard adalah ruang rahasia yang hanya terbuka untuk keturunan keluarga Leonhard yang telah mencapai bintang ke-6 Formula Api Putih. Itu adalah tempat yang dikenal sebagai Kamar Gelap. Charmaine menyebutnya sebagai tempat untuk menghancurkan dunia, merenungkan diri sendiri, dan dilahirkan kembali setelah bunuh diri. Eugene harus bertanya-tanya omong kosong macam apa yang dia ucapkan, tetapi dia menjadi lebih memahami setelah mendengar kata-kata Gion dan Gillette selanjutnya. Apakah kamu mengatakan ini adalah tempat di mana aku menghadapi penampakanku? Tanya Eugene. Sederhananya, iya, jawab Gion sambil menggaruk dagunya. Meskipun aku tidak tahu apakah pantas untuk menyebutnya sebagai penampakan. Ini seperti melihat ke cermin, kan? Yah, menurutku itu tidak sama dengan melihat cermin. Dalam arti tertentu, hantu yang saya hadapi di kamar gelap ada di depan saya. Gion, Charmaine, dan Gillette semuanya memberikan penjelasan yang sedikit berbeda karena apa yang dilihat orang di kamar gelap murni bergantung pada diri sendiri. Bahkan, penampilan mereka berbeda. Jadi meskipun proyeksi itu milik saya sendiri, saya tidak berpikir itu adalah saya pada saat ini. Awalnya mereka merasa tidak dewasa, gumam Gillette. Tapi itu hanya benar pada awalnya. Setelah Anda mulai memahami lawan Anda dan mencoba untuk berselisih dengan mereka, versi saya yang belum berkembang di kamar gelap berubah. Itu berubah menjadi versi diri Anda saat ini, diikuti oleh versi yang lebih baik. Tapi itu tidak hanya berlaku untuk para pejuang, kata Charmaine sambil menyilangkan kaki dan meraih cerutu di antara jari-jarinya. Tidak peduli seberapa bagus seseorang dalam mengobjektifikasi dirinya sendiri, semua orang membayangkan versi ideal dari diri mereka sendiri. Seseorang yang sedikit lebih cepat dan sedikit lebih kuat. Seseorang yang mampu melakukan sesuatu yang mustahil untuk dirimu saat ini. The Dark Room memproyeksikan diri ideal. Meskipun itu tidak mengilhami siapapun dengan perubahan signifikan yang sebenarnya, itu akan memproyeksikan versi superior dari diri sendiri. The Dark Room adalah tempat di mana Anda menghadapi versi diri Anda untuk berlatih. Di satu sisi, ini adalah tempat yang sangat keras, kata Gillette dengan senyum masam sebelum melihat kembali ke arah Charmaine. Baik Gion maupun aku tidak berhasil mengatasi siksaan kamar gelap pada awalnya. Akibatnya, kami akhirnya menyebabkan banyak masalah bagi Lady Charmaine dan sesepuh dari generasi sebelumnya. Jika seseorang jatuh ke hantu kamar gelap, tubuh mereka akan diambil alih oleh hantu itu. Namun, hantu itu tidak memiliki ego, juga tidak akan kehilangan kendali atas tubuhnya seumur hidup. Menurut kasus sebelumnya, hantu hanya akan menguasai tubuh seseorang paling lama setengah hari. Namun, kehilangan kendali atas tubuh seseorang selama setengah hari masih bisa mengakibatkan bencana, jadi bagi mereka yang telah mengatasi cobaan kamar gelap untuk berjaga-jaga di pintu masuk. Saat itu cukup sulit, dan saya pikir kali ini akan lebih buruk lagi, kata Charmaine. Itu bisa dimengerti. Gillette, Gion, dan Charmaine sangat menyadari kekuatan Eugene. Dia tidak bisa dianggap hanya dalam hal Formula Api Putih. Gambaran pertempuran Eugene melawan Iris masih jelas dalam ingatan Charmaine. Gion dan Gillette juga tahu betul betapa kuatnya Eugene. Mereka telah melihat Eugene sejak dia masih muda dan telah mengakui dari lubuk hati mereka bahwa Eugene bahkan mungkin melebihi mereka dalam beberapa hal. Terlebih lagi, sekarang dia telah mencapai bintang ke-6 dari Formula Api Putih. Jika, secara kebetulan, Eugene kalah dari bayangannya, akan menjadi tugas yang sulit untuk menaklukkannya. Versi ideal saya, bisik Eugene sebelum tenggelam dalam pikirannya. Memang, hantu kamar gelap menghadirkan masalah yang meresahkan bagi Eugene juga. Sangat mudah bagi Eugene untuk membayangkan versi ideal dirinya. Karena dia memiliki ingatan tentang kehidupan masa lalunya, dia tahu dia belum mengejar masa lalunya sebagai hamil, meskipun dia dengan cepat menjadi lebih kuat setelah dilahirkan kembali. Bisakah saya mengalahkannya? Dia merenungkannya hanya dengan logika dan nalar. Jika aku menggunakan pengapian dan pedang kosong, untuk sesaat, aku seharusnya bisa mengalahkannya karena tubuh ini mampu menangani penggunaannya. Namun, jika saya gagal menang pada saat itu, maka saya akan kalah. Setelah sampai pada suatu kesimpulan, Eugene mengangkat kepalanya. Bisakah saya membawa senjata? Dia bertanya. Tidak, jawab Charmaine segera. Kamu akan memasuki kamar gelap dengan tubuh telanjang, tapi kamu tidak perlu khawatir tidak memiliki senjata. Saat bayanganmu muncul, senjatamu sudah ada di tanganmu. Dia berharap untuk menutupi kekurangannya dengan senjata yang tidak pernah dia miliki di kehidupan sebelumnya, tetapi itu adalah pemikiran yang sia-sia. Bagaimana jika saya membayangkan versi diri saya yang begitu kuat sehingga tidak mungkin saya menang? Tanya Eugene. The Great Founder telah meninggalkan kita, keturunannya, dengan cobaan berat yang pasti bisa diatasi, jawab Charmaine. Dia diam-diam mengedipkan mata pada Eugene sebelum melanjutkan. Aku membayangkan diriku sebagai naga sebelum memasuki kamar gelap, tapi aku tidak benar-benar datang untuk menghadapi naga. Hantu yang saya lihat saat itu hanya sedikit lebih kuat dari saya saat itu. Itu masuk akal. Jika hantu itu sekuat imajinasi seseorang, pasti tidak mungkin diatasi bagi sebagian orang. Eugene memperhatikan bahwa Charmaine telah menekankan kata naga dan terus mengedipkan mata padanya, tetapi dia mengabaikannya. Dan kamu tidak hanya datang untuk menghadapi hantumu di kamar gelap, kata Gillette sambil menyeringai. Aku belum hampir mati, tapi
Begitu kamu memasuki kamar gelap, apa yang kamu alami sebelum kamu menghadapi hantumu? Saya pikir itu mirip dengan bagaimana hidup Anda mungkin berkedip di depan mata Anda sebelum Anda mati. Bagaimana hidupmu? Mungkin melintas di hadapanmu. Tanya Eugene bingung. Itu benar. Hal-hal yang Anda alami selama hidup sebagai pria akan muncul di depan mata Anda. Mungkin itu juga keajaiban sang pendiri agung. Hantu Anda muncul dari masa lalu yang Anda alami, jelas Gillette lebih detail. The Great Vermouth adalah seorang pejuang yang brilian dan penyihir yang terkenal. Dalam beberapa hal, sihirnya setara dengan Sienna, dan bahkan Sienna pun mengakui fakta ini. Apa yang terjadi jika aku mengalahkan hantu itu? Tanya Eugene. Formula api putih akan berubah, gumam Gion. Bukan untuk mengatakan bahwa formula api putihmu saat ini tidak stabil, tetapi begitu kamu mengalahkan hantumu di ruang gelap, Anda harus merasakan perubahan yang luar biasa. Tetapi tidak satu pun dari ketiganya yang dapat memberikan penjelasan yang tepat tentang perubahan yang akan dialami Eugene dengan formula api putih miliknya. Bintang ke-6 formula api putih membentuk nyala api yang berbeda dari sebelumnya, nyala api yang sepenuhnya disesuaikan dengan diri sendiri. Mustahil untuk membayangkan perubahan seperti apa yang akan terjadi setelah mengatasi ruang gelap. Aku mengerti, kata Eugene sebelum berdiri. Saya tidak punya hal lain untuk dipersiapkan. Kalau begitu, bolehkah aku pergi ke sana sekarang? Menjadi muda memang menyenangkan, komentar Gion sebelum mengikutinya. Jika kamu kalah, aku pasti akan menghentikanmu, jadi jangan terlalu khawatir. Bahkan jika kamu kalah, kamu bisa mencoba lagi sampai kamu menang. Ya, selama kamu tidak berkecil hati dan kehilangan semangat untuk berjuang di sepanjang jalan, kata Charmaine sambil mencuri pandang ke arah Gion. Gion berdehem dengan ekspresi malu sebelum menjawab. Tapi sangat mungkin untuk berkecil hati jika kamu mendapati dirimu tidak berdaya melawan lawanmu. Semakin Anda akrab dengan kemenangan dan jauh dari kekalahan, semakin mudah untuk menghancurkan hati Anda. Eugene, Blood Lion, itu sebabnya aku sedikit mengkhawatirkanmu. Kamu jenius yang tidak tahu kekalahan sejak usia muda, kata Charmaine. Bolehkah aku jujur padamu? Saya merasa lebih terganggu karena Anda memanggil saya Blood Lion daripada kekalahan, Lady Charmaine, jawab Eugene. Bagaimana bisa? Tidakkah Anda merasa lebih termotivasi? Aku tidak punya nama panggilan keren seperti itu saat aku seusiamu. Tentu saja, sekarang saya dikenal sebagai singa perak, yang jauh lebih keren daripada singa darah, kata Charmaine dengan senyum puas. Dia tampak benar-benar bangga dengan nama panggilannya. Eugene mengabaikannya dan melepas jubah kegelapan. Dia merenungkan sejenak apakah akan lebih baik memberitahu Mer atau Christina sebelum menuju ke kamar gelap, tetapi dia tidak merasa perlu. Dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengatasi kamar gelap. Eugene tidak sombong. Dia tidak berani berasumsi dia akan membersihkan kamar gelap dalam sekali usaha. Bagus kalau tidak peduli berapa kali aku gagal. Artinya saya bisa mencobanya berulang kali. Dia tidak tahu bagaimana uji coba akan mengubah formula api putih, tetapi selain itu, Eugene menyukai gagasan untuk merefleksikan dan mengatasi dirinya sendiri. Hantu yang akan dia hadapi di kamar gelap akan lebih kuat dari dirinya saat ini, tetapi tidak sampai pada tingkat yang absurd. Charmaine membayangkan dirinya sebagai seekor naga, tetapi dia tidak menghadapi makhluk seperti itu. Karena itu, Eugene membayangkan bahwa hantu itu adalah realisasi dari suatu kemungkinan. Dengan kata lain, kemungkinan besar hantu itu akan menjadi dirinya sendiri di masa depan, suatu bentuk yang mewujudkan kemungkinan dan cita-cita yang berasal dari dirinya saat ini. Hati Eugene berdebar memikirkan menghadapi lawan seperti itu, bahkan jika itu hanya ilusi. Mungkin. Mengapa Vermouth menciptakan hal yang menyusahkan bagi keturunannya? Apakah itu untuk melatih generasi mendatang? Mungkin, tapi, tidak, Eugene berhenti memikirkan hal-hal yang tidak berguna. Gillette, Gion, dan Charmaine memimpin dan menuju ke gudang harta karun di bawah tanah. Eugene mengikuti mereka sambil memegang jubahnya. Ini adalah pertama kalinya dia mengunjungi gudang harta karun sejak dia mengeluarkan pedang suci. Begitu singa di gagang pintu kamar melahap darah Gillette, pintu terbuka. Senjata yang pernah digunakan Vermouth sudah tidak ada lagi di sini. Holy Sword Altair, Storm Sword Wind, Devouring Sword Asphodel, Thunderbolt Pernoa, dan Dragon Spear Harbos bersama Eugene, sementara Gedon's Shield bersama Qian dan Phantom Rain Sword Javel bersama Ciel. Jauh di dalam ruang harta karun itu ada kanvas besar kosong dalam bingkai antik. Kanvas itu sebesar manusia, dan Gillette berhenti begitu sampai di depannya. Tunjukkan rasa hormatmu, kata Gillette sebelum mengeluarkan segel kepala keluarga dari saku dalamnya. Eugene melihat sekeliling dengan ekspresi bingung, tetapi dia mengikuti begitu dia melihat Charmaine dan Gion membungkuk setelah berlutut. Akhirnya, Gillette berlutut juga. Dia memegang segel itu dengan hati-hati di kedua tangan dan membawanya lebih dekat ke kanvas. Tiba-tiba, kanvas putih itu mulai beriak. Garis halus mulai muncul di halaman kosong, dan warna juga mekar. Segera, mereka berlutut di depan potret Great Vermouth, pendiri klan Lionheart. Gambar itu cukup familiar bagi Eugene. Selama masa kecilnya, dia pernah melihat potret serupa di rumah orang tuanya di rumah Gidol. Ini asli, potret Vermouth yang pertama kali dilukis 300 tahun lalu. Itu dilindungi dengan sihir untuk mencegah warna memudar, tetapi selain itu, lukisan asli memancarkan suasana yang berbeda dibandingkan dengan salinannya. Itu anggun.
Eugene menatap potret itu dengan bingung. Itu adalah potret yang sama yang telah dia lihat berkali-kali sejak dia masih muda. Wajah Vermont tidak berbeda dengan ingatan di kehidupan sebelumnya, dan ekspresi serta emosinya digambarkan sama juga. Namun, potret asli memberi Eugene rasa ingatan yang lebih kuat tentang Vermont dari kehidupan masa lalunya. Pintu ke kamar gelap terhubung ke potret ini, kata Gillette sebelum dengan hati-hati memasang segel pada potret itu. Fuosh! Potret Vermont tiba-tiba menghilang, dan digantikan oleh lukisan tangga menuju ruang bawah tanah. Setelah memastikan perubahannya, Gillette berdiri dan merentangkan kakinya ke arah kanvas. Meskipun tangga ada di dalam kanvas, itu sebenarnya bukan lukisan. Gillette mulai menuruni tangga kanvas, dan dua lainnya mengikuti di belakangnya. Eugene terlambat berdiri sebelum berjalan ke kanvas. Petik 1. Benar-benar konyol. Konten iklan. Monster sialan, pikir Eugene dengan tulus. Dia merogoh jubah dan meraih Akasha, tapi sihir luar angkasa ini sama sekali tidak masuk akal. Tidak, pertama-tama, apakah ini benar-benar ajaib? Dia bisa mengerti bahwa itu adalah dunia yang diciptakan dengan mengisolasi ruang, tapi apakah ini benar-benar ajaib? Dia menuruni tangga yang gelap. Meskipun dia bisa melihat menembus kegelapan dalam banyak kasus, ini bukan saat seperti itu. Meskipun dia memegang Akasha, dia tidak bisa melihat sihir yang membentuk ruang ini, atau lebih tepatnya, dunia ini. Eugene telah mempelajari sebagian besar buku sihir di Hall of Space di Akron. Para penulis buku semuanya adalah ahli sihir luar angkasa yang terkenal di zaman mereka sendiri, tetapi dia tidak mengingat sihir apapun yang mirip dengan apa yang dia lihat sekarang. Apakah itu mungkin hanya sihir di level yang lebih tinggi? Atau mungkin itu adalah sesuatu yang lain sama sekali? Dia tidak bisa mengetahuinya, tetapi ada satu hal yang Eugene yakini. Tidak ada Archwizard yang bisa memahami ruang ini dengan sihir. Eugene juga seorang penyihir, dan meskipun dia tidak setingkat dengan penyihir agung, dia berani mendefinisikan dunia ini dengan pengetahuannya. Ini bukan sihir. Ini sejauh yang kami bisa, kata Gillette. Setelah menuruni tangga sebentar, rombongan berempat sudah sampai di bawah. Di ujung kegelapan ada sebuah pintu dengan cahaya halus. Dia melanjutkan sambil menunjuk ke pintu, buka pintu itu dan berjalan di sepanjang jalan. Anda akhirnya akan mencapai tempat yang penuh dengan lingkaran sihir yang rumit. Petik 2. Kamu tidak perlu duduk. Saat Anda sampai di sana, kamar gelap akan menunjukkan kepada Anda, kata Gion sebelum menepuk bahu Eugene. Sekali lagi, tidak apa-apa kalah. Sebaliknya, akan aneh jika tidak menderita satu kekalahan pun. Sejujurnya, saya merasakan hal yang sama seperti Lady Charmaine. Kamu tidak terbiasa dikalahkan, jadi. Petik 2. Tidak, kata Eugene sambil menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dia meletakkan jubahnya di lantai. Aku sudah dikalahkan berkali-kali, jadi aku sudah terbiasa dengannya. Apa? Gion tidak yakin dengan apa yang dikatakan Eugene tiba-tiba. Itu tidak hanya terkenal, jawab Eugene sambil mengangkat bahu. Hamel Dinas, bukan agen Leonhardt, telah menderita kekalahan yang tak terhitung jumlahnya, dan kebanyakan dari mereka berada di tangan Vermont. Putus asa karena kekalahan. Apa yang ingin dikatakan? Dia telah berkecil hati sebanyak kekalahannya, tetapi dia hanya membersihkan dirinya sendiri dan berdiri lagi. Jadi Eugene melangkah maju tanpa ragu-ragu. Setelah melewati kegelapan, dia tiba di pintu yang terbuka dengan sendirinya untuk menyambut Eugene. Ketika dia mengambil langkah maju, dunia berubah. Pintu telah membuka jalan menuju kegelapan yang tampaknya tak tertembus, tetapi begitu dia masuk, ruang terang menyambutnya. Lebih tepatnya, itu adalah ruang putih, area di mana tidak ada apa-apa. Ruang ini agak mirip dengan makam Vermont di Kastil Black Lion. Namun, Eugene tidak dapat melihat sesuatu seperti kuil yang ada di dalam makam. Kupikir ini seharusnya ruangan gelap, gumam Eugene. Ruang di luar pintu sudah cukup gelap sesuai namanya, tapi tempat ini benar-benar putih. Namun, putihnya ruang membuatnya merasa semakin tidak pada tempatnya. Mana di inti Eugene berfluktuasi dengan keras bertentangan dengan keinginan Eugene, jadi dia memadamkannya sebelum berjalan melalui kamar gelap. Kemudian, dia melihat lingkaran sihir yang disebutkan Gillette. Itu adalah susunan pola aneh yang rumit di lantai. Eugene menatap lingkaran sihir sebelum dia masuk. Sepertinya huruf dan simbol itu milik bahasa kuno, tapi sayangnya, dia tidak bisa menguraikan lingkaran sihir. Bahkan, dia bahkan tidak bisa membacanya. Di mana kamu belajar sihir semacam ini? Eugene menyerah mencoba membaca lingkaran sihir dan berjalan masuk. Bertentangan dengan harapannya, bagaimanapun, tidak ada yang terjadi. Tidak ada aktivasi sihir meskipun dia telah masuk ke dalam lingkaran. Apa-apaan? Gerutu Eugene sambil terus maju lurus keluar dari lingkaran sihir. Saat kakinya meninggalkan lingkaran, Eugene merasa sedikit pusing. Hah? Dia melihat ke depan saat dia berdiri terpaku di tempatnya. Dia melihat seorang anak laki-laki yang dia kenal dengan baik. Bocah itu mengenakan karung pasir yang beratnya melebihi dirinya dan bahkan mengenakan baju besi berat sambil mengayunkan tombak panjang. Itu adalah Eugene dari masa lalu. Tapi itu baru permulaan. Setelah itu, masa lalu Eugene Leonhardt mulai terungkap di depan matanya. Dia meraih Winnet. Dia menyalakan percikan mana untuk pertama kalinya di tubuhnya. Dia belajar sihir di Arot. Dia menarik cahaya dari Moonlight Sword di kuburan gurun.
Dia menarik pedang suci dari gudang harta karun rumah utama keluarga Leonhardt. Eugene menyaksikan peristiwa yang terjadi satu demi satu. Anak laki-laki itu menjadi seorang pemuda dengan arus waktu, dan penampilan pemuda itu, dirinya saat ini, tersebar dan menghilang. Apa yang menyambutnya setelah itu adalah pemandangan dari kehidupan sebelumnya, kematian Hamel. Eugene menyaksikan dengan wajah tanpa ekspresi saat Hamel meninggal dengan lubang menganga di dadanya. Waktu mulai mengalir mundur dari akhir. Kehidupan Hamel lebih panjang dari Eugene, dan meskipun Eugene belum menemui akhir, kehidupan Hamel diberi awal dan akhir. Eugene diperlihatkan banyak hal dimulai dengan kematiannya sendiri. Itu adalah kehidupan yang dia rindukan tetapi tidak pernah bisa kembali. Dia melihat banyak hal, termasuk Hamel di masa jayanya, selama hari-harinya yang belum dewasa, ketika dia bekerja sebagai tentara bayaran sebelum menjadi pendamping Vermont, dan jauh sebelum itu, ketika dia jauh lebih tidak dewasa dan lebih lemah. Seorang anak laki-laki dari desa kecil membenci setan setelah kehilangan segalanya. Dia tidak ingin hidup bermalas-malasan seperti banyak anak yatim piatu lainnya yang tidak menonjolkan diri saat menjalani kehidupan mereka yang menyedihkan. Dia tidak pernah memiliki rasa keadilan yang tinggi. Sebaliknya, dia ingin membayar kembali iblis dengan cara yang persis sama yang telah mereka ambil darinya. Itu adalah mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Jadi bocah itu memegang pedang tumpul dan menjadi tentara bayaran dengan satu tujuan dalam pikirannya. Akhirnya, bocah itu pun menghilang. Apakah itu mulai sekarang? Versi ideal dirinya sekarang akan muncul sebagai hantu, dan hantu itu akan lebih kuat darinya. Eugene mempersiapkan diri untuk persidangan dan memperbaiki postur tubuhnya. Dia belum merasakan apapun di genggamannya, dan dia tidak melihat hantu. Namun, itu akan segera datang. Apa ini? Tiba-tiba, ruang menjadi terdistorsi. Eugene merasakan ruang di sekelilingnya berputar, lalu merasakan sesuatu mulai menembus kehampaan ruang putih. Ada bau darah. Dia melihat seorang pria terhuyung-huyung melalui medan perang yang dipenuhi ratusan, ribuan, tidak, bahkan lebih banyak mayat dari itu. Pria itu sudah berjalan beberapa saat, dan satu-satunya hal yang bisa dilihat Eugene adalah bahunya yang terkulai di kejauhan. Retakan. Adegan berubah sekali lagi, tetapi bau darah tetap ada. Namun, pria itu tidak lagi tersandung di medan perang lagi. Sebaliknya, dia duduk di atas gunung yang terbentuk dari mayat. Pedang berlumuran daging dan darah tergeletak di bahunya. Tetapi bahkan sekarang, Eugene tidak dapat melihat wajah pria itu. Pria itu duduk memunggungi Eugene, menatap medan perang yang terletak di kejauhan. Siapa ini? Eugene menatap pria itu dengan heran. Meskipun dia tidak yakin, sangat mungkin bahwa pria yang duduk di gunung mayat adalah pria yang sama yang telah terhuyung-huyung di medan perang. Mungkin Eugene bisa melihat wajahnya jika dia mendekat. Dia merasakan kalungnya terbakar. Fuosh. Hembusan angin yang kuat dan tiba-tiba menyapu segalanya. Eugene menatap ke depan sambil menekan rambutnya. Dia tidak bisa lagi melihat medan perang yang dipenuhi mayat atau pria itu. Namun, ada senjata yang tak terhitung jumlahnya. Senjata yang digunakan Eugene sejak kehidupan sebelumnya berserakan, menusuk ke tanah. Sebelum dia menyadarinya, pedang panjang yang umum ada di tangannya. Apa? Bukan hanya senjata yang muncul. Seorang pria dengan banyak bekas luka seperti Hamel di wajah dan tubuhnya sedang melihat ke arahnya. Eugene Leonhardt, dengan penampilan yang lebih kasar, menatap lurus ke arah Eugene.